Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita hingga saat ini masih bisa menjalankan berbagai tugas dan taklif serta kewajiban kita, dan juga kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana kita membaca kitab Mukhtasarul Amthal karya Ayatullah Syekh Makarim Asy-Syirazi. Pada kajian minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat kaum munafikin. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perumpamaan kaum munafikin. Kita masuk kepada ayat 17 sampai ayat 20 yang menjelaskan tentang perumpamaan kaum munafikin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan seseorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, maka ketika api itu menerangi di sekeliling dia, dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan dan mensirnakan cahaya tersebut. Cahaya ditiup oleh Allah, dihilangkan. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka berada dalam zulumat, dalam kegelapan. Di sini jamak, bukan zulmatin tapi zulumat, bentuk jamak, artinya kegelapan di atas kegelapan yang dahsyat. Mereka dibiarkan berada dalam kegelapan yang betul-betul gelap, la yubsirun, tidak dapat memandang atau melihat sedikit pun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu dan buta, hanya tidak bisa menerima al-haq, kebenaran. Fahum la yarji'un, mereka tidak mungkin akan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq sedikit pun. Ini satu perumpamaan kaum munafikin. Perumpamaan kedua, aw qasayyibin minas sama'i, atau mereka seperti orang yang terkena curah hujan dari langit yang sangat deras, hujan itu, hujan lebat. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, di dalam hujan yang lebat itu terdapat berbagai kegelapan, gelap yang luar biasa. Ada suara halilintar, ada kilatan dari langit yang menyambar-nyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka kaum munafikin itu menjadikan jari-jari mereka tutup di telinga mereka. Kenapa?
minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka takut mati karena besarnya halilintar atau geledek tersebut dan api atau kilat yang menyambar-nyambar. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi munafikin termasuk juga orang-orang yang kafir. Bahkan kekafiran kaum munafikin lebih dalam, lebih dahsyat. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar dan mengenai penglihatan mereka. Coba bayangkan, gimana kalau kita di luar rumah, kita di tengah jalan, suara halilintar yang begitu besar, menggelegar, kemudian api berada di depan muka kita. Kilat itu hampir menyambar mata kita. Coba bayangkan seperti apa. Itulah gambaran kaum munafikin seperti itu. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Setiap kali api itu atau kilat itu menerangi mereka, mereka maju berjalan. Karena kondisi sangat gelap. Wa idza adzlama 'alaihim qamu. Dan jika kegelapan datang kembali karena tidak ada kilat lagi, mereka berhenti. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Itu karena mereka berada di tengah-tengah padang Sahara. Itu perumpamaannya. Yang tidak ada pohon, ya tidak ada pelindung sama sekali. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki, maka Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat tentang perumpamaan kaum munafikin dari mulai ayat 17 sampai ayat 20. Dan di sini mengandung dua perumpamaan. Mari kita baca tafsirnya. Misalani ra'i'ani liwasfi halatil munafiqin. Di sini ada dua perumpamaan yang sangat indah yang menjelaskan tentang sifat dan keadaan kaum munafikin. Ba'da an bayyana al-Qur'anu sifatil munafiqina wa khasa'isahum yuqaddimu mithalaini mutaharrikaini litajsimi wad'ihim. Setelah Al-Quran Al-Karim menjelaskan sifat-sifat kaum munafikin dan ciri-ciri mereka, di sini Al-Quran mulai menjelaskan dan menyajikan dua perumpamaan yang sangat hidup, yang sangat menarik untuk menjelaskan kondisi mereka kaum munafikin. Al-awwal yang pertama, masaluhum ay al-munafiqin, perumpamaan mereka itu kaum munafikin, kamatsalil ladzi istawqada nara. Mereka diumpamakan seperti seseorang yang menyalakan api, katakanlah semacam lilin begitu, atau semacam obor lah katakan. Fi lailatin mudhlimatin, mereka menyalakan api itu pada malam yang sangat gelap gulita. Untuk apa mereka menyalakan api? Kayyahtadi biha fi tariqi wa yablughu maqsadahu, agar dia itu dapat mencari petunjuk jalan dan agar sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Tetapi ketika api itu menyinari sekeliling mereka, sekelilingnya, maka Allah memadamkan, mematikan api tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan yang sangat dahsyat, kegelapan dalam atau di atas kegelapan. Laqad dhanna haula'i annahum qadiruna ala ay yuhaqqiqu ahdafahum mimma ladayhim min imkanati inaratin mahdudatin. Mereka itu kaum munafikin, mereka menduga atau meyakini bahwa mereka akan mampu untuk merealisasikan dan mewujudkan tujuan-tujuan jahat mereka, tujuan busuk dan buruk mereka. Kan mereka merasa memiliki berbagai macam sarana, ya, memiliki berbagai kekuatan, sarana, dukungan, ya, dengan cahaya atau sarana yang terbatas itu. Walakinna narahum sur'ana man tafa'at bisababi awamila jawiyah. Tapi api yang menyinari mereka itu, sarana yang mereka gunakan untuk membuat kerusakan itu cepat Allah padamkan dengan berbagai macam faktor dan sebab yang berkaitan dengan masalah iklim dan udara.
Atau bisababi nafadil waqud, atau dengan sebab habisnya bahan bakar hingga mereka menjadi kegelapan. Wa dhallu hairina la yahtaduna fi sabilan, dan mereka berada dalam kebingungan dan tidak mendapatkan petunjuk jalan. Thumma tudhifa al-ayatul karimatu anna haula'i faqadu kulla wasilatin lidarkil haqa'iq. Kemudian ayat yang mulia ini juga menjelaskan dan menambahkan bahwa mereka itu telah kehilangan berbagai macam wasilah dan sarana untuk dapat memperoleh berbagai macam hakikat. Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta. Jadi cara mereka untuk mencapai kebenaran, memahami dan menerima kebenaran tertutup karena mereka tuli. Ya, jadi alat pendengaran sudah nggak bisa mendengar lagi. Bisu nggak bisa bicara lagi. Buta tidak memandang lagi. Jadi alat yang mereka miliki sudah tertutup, sudah rusak, sudah hancur. Tidak mungkin bisa memperoleh kebenaran atau al-haq dengan alat-alat tersebut. La yarji'un. Tidak mungkin mereka akan kembali untuk bisa menerima kebenaran.